أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Zubair bin Awam masih sepupu Nabi Muhammad SAW. Walau usianya berbeda jauh, ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, saudara dari ayahanda Rasulullah SAW, Abdullah, dan ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, saudara dari Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Maka tak heran jika Nabi Muhammad SAW sangat menyayanginya. Ia telah memeluk Islam pada masa-masa awal Islam didakwahkan ketika masih berusia 12 tahun. Dalam riwayat lainnya 15 tahun. Karena itu ia termasuk dalam kelompok sahabat as-sabiqunal awalin yang memperoleh pujian langsung dari Allah dalam Al-Quran. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya. Tidak lama setelah memeluk Islam, ia mendengar berita bahwa penduduk Mekah telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan marah ia menghunus pedangnya dan mencari tahu siapa yang membunuh beliau. Tetapi kemudian ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang segar bugar saja, sementara pedangnya masih terhunus. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Zubair?" "Aku mendengar bahwa Tuan telah dibunuh," kata Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Aku akan memancung kepala orang yang membunuh Tuan." Nabi Muhammad SAW tersenyum melihat sikap dan semangatnya. Beliau mendoakan ia dan juga pedangnya, kemudian menyuruhnya pulang. Itulah pedang yang pertama kali dihunuskan demi untuk membela Islam. Peristiwa itu merupakan gambaran awal bagaimana sikap Zubair bin Awam terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam. Maka tak heran jika kemudian ia tak pernah absen dalam semua pertempuran bersama Nabi Muhammad SAW, dan setelah beliau meninggal, jiwa dan semangat hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada perjuangan menegakkan panji-panji Islam. Sebagaimana para sahabat pada masa awal keislamannya membawanya kepada penyiksaan dari kaum Quraisy, walau sebenarnya ia dari keluarga terhormat dan sangat disegani. Pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid yang dikenal dengan nama Singa Quraisy, pernah menggulungnya dengan tikar dan menggantungnya terbalik dalam keadaan terikat, dan di bawahnya ada api sehingga asapnya menyesakkan dadanya. Berbagai siksaan ditimpakan oleh kaum kerabatnya sendiri, tetapi semua itu tidak mampu mengembalikannya ke agama jahiliyahnya. Karena makin kerasnya siksaan yang ditimpakan kaum kafir Quraisy pada orang-orang yang memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW dan Zubair termasuk di antaranya. Raja Habasyah Najasyi memberikan perlindungan kepada para muhajirin ini dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sendiri. Hal itu menimbulkan sekelompok orang melakukan pemberontakan, tidak setuju dengan sikap Najasyi tersebut. Sempat terjadi pertempuran, yang dalam pertempuran tersebut Zubair ikut berperan serta sebagai penyelidik untuk kepentingan Najasyi dan kaum muhajirin lainnya.
Jika ternyata Najasyi kalah, ia harus segera memberitahukan agar kaum muslimin bisa segera meninggalkan bumi Habasyah. Tetapi Allah menghendaki kemenangan ada di pihak Najasyi, sehingga kaum muslimin dengan tenang tinggal di negeri Nasrani tersebut. Walau hidup dalam keadaan damai dan tenang melaksanakan ibadah, tetapi hati Zubair selalu gelisah. Sejak ia memeluk Islam, hatinya seolah terikat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada kerinduan menggejolak untuk selalu bersama beliau, walau ada juga kekhawatiran. Karena itu, begitu mendengar keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab yang membuat posisi kaum muslimin lebih kuat, ia segera kembali ke Mekkah untuk bisa melihat Rasulullah Muhammad SAW kapan saja kerinduannya itu datang. Zubair juga dikenal sebagai penunggang kuda yang handal. Dialah salah satu dari hanya 2 penunggang kuda yang handal pasukan muslim pada perang Badar, dan ia diserahi Nabi Muhammad SAW memimpin front sisi kanan. Satu lagi adalah Miqdad bin Aswad yang diserahi untuk memimpin front kiri. Dengan pedang yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, jiwa kepahlawanannya jadi makin menonjol. Dalam perang Badar tersebut, ia mampu membunuh pahlawan-pahlawan Quraisy yang jadi andalan, seperti Naufal bin Khuwailid, si singa Quraisy yang masih pamannya sendiri, Ubaidah bin Sa'id, Ibnul Ash bin Umayyah, dan lain-lain. Pada awal perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mengangkat sebuah pedang dan berkata, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya? Beberapa sahabat yang berkumpul tidak segera memberikan kesanggupan, maka Zubair bin Awam segera menyahutnya, saya, ya Rasulullah. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya memandangnya sekilas, kemudian mengulangnya hingga 3 kali, dan hanya Zubair yang dengan segera menyanggupinya. Namun demikian beliau tidak menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Ketika Abu Dujanah yang menyanggupinya, beliau langsung menyerahkannya. Ini bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak mempercayainya, tetapi Zubair telah memiliki pedang yang pernah didoakan Nabi Muhammad SAW, sehingga ia tidak memerlukan pedang lainnya. Biarlah pedang tersebut dipegang dan dimiliki sahabat lain untuk mengukirkan kepahlawanannya kepada Islam. Pada perang Uhud itu pula, pemegang panji kaum musyrikin, Tolhah menatap tetapi tidak ada yang menyambutnya, sehingga dengan congkaknya ia meremehkan pasukan muslim. Ia memang seorang pahlawan Quraisy yang perkasa. Segera saja Zubair keluar menyambut tantangannya. Ia berhasil meloncat ke atas belakang unta Tolhah dan mereka jatuh bergulingan di atas tanah. Zubair berhasil membantingnya, kemudian membunuhnya dengan pedang kesayangannya, pedang yang pernah didoakan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memuji ketangkasan Zubair, dan beliau bersabda, setiap nabi itu mempunyai hawariyun, pembela, dan hawariyunku adalah Zubair. Begitu juga dalam perang Khandaq, saat itu Naufal bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi menaiki tempat yang tinggi, kemudian menantang duel kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW sempat menawarkan pada salah seorang sahabat untuk melayani tantangan tersebut, dan ia menyanggupinya kalau memang diperintahkan. Tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW melihat keberadaan Zubair, beliau pun bersabda, bangunlah kamu, ya Abu Safiyah. Pergilah kepadanya. Majulah Zubair menghadap bin Aufal, mereka beradu kekuatan, saling merangkul dan bergulingan di tanah. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa siapa yang jatuh ke bawah lebih dahulu, dialah yang akan terbunuh.
beliau berdoa dan diamini oleh sahabat-sahabat lainnya. Tak lama kemudian Naufal jatuh, dan Zubair jatuh di atas dadanya, ia segera membunuhnya. Begitulah, hampir semua pertempuran diterjuninya. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan, Zubair bin Awam adalah satu-satunya sahabat yang selalu ada dalam pertempuran yang dilakukan bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sebagian dari penjabaran bahwa Zubair memang hawari, pembela Nabi Muhammad SAW. Dan dalam setiap pertempuran, ia selalu menunjukkan jiwa dan semangat jihadnya, jiwa dan semangat untuk memperoleh syahid di jalan Allah. Begitu juga dengan berbagai pertempuran yang diterjuninya sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Nama Zubair hampir tidak bisa dipisahkan dengan Tolhah. Kalau disebut nama Zubair, pastilah orang akan menyebut Tolhah, dan kalau ada yang menyebut Tolhah, pastilah Zubair disebut juga. Mereka berdua memang memiliki banyak kesamaan, sejak kecil dan remaja tumbuh bersama. Ketika mereka berdua memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW pun mempersaudarakan mereka. Di samping mereka berdua memang masih kerabat dekat dengan beliau. Bahkan kemudian Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Tolhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Tidak ada bedanya jiwa perjuangan Tolhah dan Zubair dalam membela Islam, begitu juga dengan jiwa pemurah dan kedermawanannya. Seperti halnya Tolhah, ketika tidak sedang mengangkat pedangnya untuk berjuang di jalan Allah, ia akan mengurus perniagaannya, dan hasil perniagaannya lebih banyak dibelanjakan di jalan Allah daripada dinikmatinya sendiri. Bahkan dalam soal sedekah dan membelanjakan harta di jalan Allah ini, bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Ia tidak segan untuk berhutang demi memuaskan jiwa pemurah dan dermawannya. Tetapi ia selalu mencatat dengan rapi hutang-hutangnya tersebut, dan mewasiatkan kepada anaknya, Abdullah bin Zubair, untuk membayar hutangnya jika sewaktu-waktu ia meninggal, sambil ia berpesan, bila nanti kau tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut, minta tolonglah kepada Induk Semang, Maulana. Induk Semang yang mana yang Bapak maksudkan, tanya Abdullah bin Zubair. Induk Semang dan penolong kita yang utama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, setiap kali Ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam membayar hutang bapaknya, ia selalu berdoa, wahai induk semangnya Zubair, tolonglah aku melunasi hutangnya. Tidak lama setelah itu, selalu ada jalan keluar bagi Ibnu Zubair untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Seperti telah ditakdirkan untuk bersama-sama, kedua orang bersahabat itu, Zubair dan Tolhah ini pun menjemput syahidnya bersama, yakni dalam perang Jamal di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja dalam perang saudara tersebut ia bersama Tolhah bin Ubaidillah dan Ummu Mukminin Aisyah memimpin pasukan dari Basrah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib dengan dalih menuntut balas kematian Utsman. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka ikut membayat Ali sebagai khalifah. Inilah memang dahsyatnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah Muhammad SAW saling berperang satu sama lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang syahidnya Zubair. Satu riwayat menyebutkan, ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan korban tewas, Ali menangis dan menghentikan pertempuran, padahal saat itu posisinya dalam keadaan menang. Ali meminta kehadiran Tolhah dan Zubair untuk melakukan islah. Ali mengingatkan Tolhah dan Zubair berbagai hal ketika bersama Rasulullah Muhammad SAW, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Tolhah dan Zubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah Muhammad SAW.
apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir ikut bergabung dalam pasukan Ali. Zubair dan Tolhah memutuskan menghentikan pertempuran dan ia menyarungkan senjatanya, kemudian berbalik menemui pasukannya. Tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah keduanya hingga tewas. Sebagian riwayat menyebutkan pembunuhnya dari pasukan Ali, riwayat lain dari pasukan Bashrah sendiri. Sedangkan riwayat lain menyebutkan pertempuran berlangsung seru dan pasukan Bashrah dikalahkan oleh pasukan Ali. Tolhah dan Zubair bin Awam gugur menemui syahidnya. Sedangkan Ummul Mukminin Aisyah dikirimkan lagi ke Madinah dengan pengawalan saudaranya, Muhammad bin Abu Bakar yang ada di pihak Ali. Zubair meninggal dalam usia 64 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di suatu tempat yang disebut Wadi Siba, sekitar 7,5 km dari kota Bashrah di Irak sekarang ini. Usai pertempuran, ketika Ali sedang beristirahat, datang salah seorang prajuritnya dan berkata, "Ammar pembunuh Zubair menunggu di luar, minta izin untuk menghadap." Ali mengizinkannya. Ammar masuk dengan tongkatnya, ia mengira akan memperoleh pujian dan penghargaan karena telah membunuh seseorang yang memusuhi Khalifah Ali. Tapi begitu bertatap muka, Ali membentaknya dengan keras dan berkata, "Apakah pedang yang kamu bawa itu pedang Zubair?" Dengan gemetar ketakutan, ia berkata, "Benar, ini pedang Zubair, saya merampasnya setelah saya membunuhnya." Ali mengambil pedang tersebut dari tangannya dan menggenggamnya penuh perasaan dan khusyuk. Diciumnya pedang yang pernah didoakan Nabi Muhammad SAW tersebut penuh rindu dan haru, hingga air mata membasahi pipinya. Kemudian Ali berkata, "Pedang ini, demi Allah, adalah pedang yang selama ini digunakan pemiliknya untuk membebaskan Nabi Muhammad SAW dari berbagai mara bahaya." Mengenai dirimu, sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.